Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu tentang barisan dan deret. Adapun kompetensi dasarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, materi barisan dan deret ini menjadi sangat penting dan berguna dalam berbagai bidang, antara lain untuk menganalisis data perbankan, data penduduk, dan juga data kebutuhan pangan dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu mengenai pola bilangan dan barisan bilangan. Sekumpulan bilangan yang sering ditemui kadang mengikuti pola tertentu. Nah, misalkan nih kita punya barisan bilangan asli. Nah, barisan bilangan asli kita sama-sama sudah tahu, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian barisan bilangan genap ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sedangkan barisan bilangan ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, pola bilangan ini digunakan dalam menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Misalkan, bilangan kelima dari kumpulan bilangan genap berikut adalah, nah kita udah tahu nih bilangan kelimanya 18. Dari mana kira-kira kita mengetahui bilangan kelima 18? Nah, pastinya ini ada pola-pola tertentu. Dari 10 ke 12, dari 12 ke 14, dari 14 ke 16, dan juga dari 16 ke 18. Kira-kira polanya itu seperti apa ya? Coba kita lihat sama-sama. 10 dengan 12, kira-kira bedanya itu berapa? Iya, atau kira-kira ditambah berapa ya? 10 ke 12 itu. Iya, ditambah 2. Dari 12 ke 14, iya sama, ditambah 2 juga. Kemudian selanjutnya, iya sama, ditambah 2 juga. Kemudian dari 16 ke 18, iya tambah 2 juga. Sehingga kita bisa menentukan nih, bilangan selanjutnya setelah 18 adalah, iya betul, 20. Kemudian ada barisan bilangan ganjil, ada 3, 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, kira-kira ini juga sama nih, membentuk suatu pola. 1, 3, 3, 5, kemudian 5, 7, 7, 9, dan juga 9 ke 11. Kira-kira ini bedanya atau ditambah berapa? Sama ya, masih sama, tambah 2. Ini juga tambah 2. Ini iya sama, tambah 2, seterusnya sampai ke 11. Betul. Sehingga setelah 11 bilangan selanjutnya adalah betul 13. Nah, inilah yang disebut dengan barisan bilangan. Sehingga apa sih itu barisan bilangan? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Nah, kira-kira seperti ini barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Seperti tadi itu contohnya ya. Nah, selanjutnya ada anggota barisan bilangan. Nah, anggota barisan bilangan itu nantinya kita akan sebut juga dengan suku barisan. Ingat-ingat ya, mulai sekarang kita sebutnya suku barisan yang dinyatakan sebagai U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Nah, kita misalkan nih, kita punya barisan bilangan ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, kira-kira suku pertamanya ini berapa? Ayo, barisan bilangan ganjil suku pertamanya adalah, iya betul, suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, dan seterusnya sampai UN. Betul. Nah, di sini kemudian ada penjumlahan dari suku-suku suatu barisan disebut juga dengan deret. Nah, bentuk umum deret bilangan adalah sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U terusnya sampai dengan ditambah UN, seperti itu. Nah, kita masuk ke macam-macam deret. Nah, menurut bentuk dan banyak suku-suku pembentuknya, deret bilangan dibedakan menjadi deret berhingga,
Nah, dan deret tak hingga. Apa sih itu deret berhingga? Deret berhingga ini misalnya 1, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9, tambah 11. Sedangkan tak berhingga biasanya 1, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, tambah, dan seterusnya. Tidak ada ujungnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Diketahui rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan N pangkat 2 dikurangi 5N. Tulislah 4 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Nah, pertama-tama kita diketahui dulu. Diketahui apa yang diketahui? UN sama dengan N pangkat 2 dikurangi 5N. Maka 4 suku pertamanya yaitu, nah, kita menggunakan UN ini kemudian kita ganti nih si N ini dengan yang ditanyakan. Misalkan yang U1 dulu atau suku pertamanya. Berarti kita ganti N yang di sini dengan 1 semua. Nah, ini 1. Yang tadinya N pangkat 2 berarti kita ganti 1 pangkat 2. Yang tadinya 5 kali N berarti kita ganti si N yang ini dengan 5 kali 1. 1 pangkat 2 berarti 1. Kemudian negatif 5 kali 1 negatif 5. 1 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 4. Kemudian yang kedua U2 berarti sama nih, kita ganti juga. Berarti apa? N-nya diganti jadi 2, berarti 2 pangkat 2, ini karena ininya 2 ya, 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2, 2 pangkat 2 4, 5 kali 2 10, berarti ini masih tetap negatif ya, 4 dikurangi negatif 10 sama dengan negatif 6, betul. Sekarang yang U3, berarti kita sama nih, ganti N yang di sini dengan 3, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 5 kali 3, sama dengan 3 pangkat 2, 9. Negatif 5 kali 3, negatif 15. 9 dikurangi negatif 9 dikurangi 15 sama dengan negatif 6. Nah, coba sekarang kita isi bareng-bareng yang U4. Berarti di sini apa N-nya? Iya betul, di sini 4 pangkat 2 dikurangi 5 kali 4. Betul, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian 5 kali 4 20, betul. Berarti 16 dikurangi 20 sama dengan negatif 4. Seperti itu. Nah, jadi 4 suku pertama barisan tersebut adalah, kita tulis lagi nih, negatif 4, negatif 6, negatif 6, negatif 4. Seperti itu, mudah bukan? Nah, sekarang silakan kalian coba kerjakan soal ini nih, 3 soal yang ini. Kemudian nanti silakan dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Ibu minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.